Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya M. Hafid Kumaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik pengumpulan data. Jadi di sini teknik pengumpulan data ada 4 macam, yaitu interview, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Kita perjelas satu persatu. Yaitu yang pertama, interview atau sinonim atau bahasa lainnya itu wawancara. Jadi dalam wawancara wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring berkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara di sini terbagi atas dua kategori. Yang pertama, wawancara atau interview terstruktur, dan yang kedua tidak terstruktur. Dalam interview terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Nah, sedangkan yang tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Lanjut ke kuesioner atau biasanya orang menyebutnya angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Nah, sementara kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Lanjut ke dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam studi dokumen dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya seperti autobiografi. Kalau yang sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan cerita orang lain, misalnya biografi. Jadi yang primer ini autobiografi, dia sendiri yang mengarang dokumen tersebut. Lalu yang sekunder itu misalnya biografi. Lanjut ke observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Nah, dalam observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan yaitu dalam observasi tersebut peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.
Sedangkan non partisipasi berlawanan dengan partisipan. Non partisipan ini observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati, jadi diwakilkan seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.